Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5B akan mempresentasikan hasil makalah tugas terstruktur biologi laut dengan judul Efek Hubungan Antara Ocean Acidification dan Global Warming terhadap Fitoplankton. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5B. Yang pertama ada Devana Aurora Inshiro dengan NIM L1A021036. Kemudian ada saya sendiri, Retna Rusdiana Sari dengan NIM L1A021038. Yang ketiga ada Aura Saintia Trasendenti dengan NIM L1A021040. Dan yang terakhir ada Uday Matundur dengan NIM L1A021042. Baik, untuk yang pertama adalah tujuan dari makalah yang kelompok kami buat ada dua. Yang pertama yaitu untuk mengetahui hubungan antara global warming dan juga ocean acidification, dan yang kedua adalah untuk mengetahui dampak hubungan antara global warming dan juga ocean acidification. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Global warming merupakan fenomena peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi yang disebabkan oleh pelepasan karbon dioksida dan gas-gas lain ke atmosfer. Ocean acidification merupakan fenomena penurunan pH permukaan laut karena terbentuknya ion H+ yang berlebih akibat penyerapan CO2 antropogenik dari atmosfer. Siklus global warming dimulai pada saat pancaran atau radiasi matahari masuk ke bumi, di mana 5% dari pancaran tersebut akan dipantulkan kembali dalam bentuk gelombang panjang berupa energi panas atau yang biasa disebut dengan sinar inframerah. Dalam keadaan normal, energi yang dipantulkan kembali oleh permukaan bumi berupa radiasi inframerah akan diteruskan ke angkasa oleh atmosfer. Namun, pada saat konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer meningkat, radiasi inframerah akan terhambat sehingga akan dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Apabila hal ini terjadi terus-menerus dalam kurun waktu yang lama, maka akan menyebabkan pemanasan global di permukaan bumi. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang siklus pengasaman laut. Siklus pengasaman laut ini terjadi karena karbon dioksida di atmosfer terlarut dalam air dan bereaksi dengan air menghasilkan asam karbonat. Asam karbonat ini melepaskan ion H+ atau hidrogen dan membentuk ion bikarbonat. Ion bikarbonat ini juga melepaskan ion H+ dan ion karbonat. Nah, dari reaksi ini terlihat bahwa dihasilkan dua ion H+ atau hidrogen. Jika hal ini terus-menerus terjadi, maka akan menyebabkan penurunan pH laut yang dapat diartikan terjadi pengasaman laut. Nah, apa sih hubungan antara pemanasan global dan pengasaman laut? Jadi pemanasan global itu diartikan dengan peningkatan gas CO2 dan gas-gas lainnya di atmosfer. Nah, gas CO2 yang terdapat di atmosfer ini dapat larut dalam laut dan bereaksi dengan air menghasilkan ion H+. Nah, jika hal ini terus-menerus terjadi, maka akan terjadi pengasaman laut. Jadi hubungan antara pemanasan global dan pengasaman laut ini adalah pengasaman laut merupakan salah satu akibat yang ditimbulkan dari pemanasan global itu sendiri. Kemudian ada dampak pada fitoplankton. Dampak yang terjadi pada fitoplankton dari hubungan antara global warming dan ocean acidification adalah yang pertama yaitu meningkatnya respirasi, kemudian penurunan konsumsi dan fekunditas, yang ketiga meningkatnya biomasa kopepoda, dan secara langsung pengaruh komposisi spesies plankton lokal, kelimpahan dan efisiensi pertumbuhan plankton. Saran yang dapat kami sampaikan terhadap global warming dan ocean acidification adalah diharapkan masyarakat dapat turut serta dalam upaya mengurangi polusi, terutama polusi udara, dan menggunakan kendaraan umum, tidak membakar di lahan terbuka, melakukan penghijauan dan lainnya agar tidak terjadi global warming yang kemudian akan berdampak juga pada pengasaman laut. Cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.